Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab. Saya infokan ke seluruh peserta, nanti akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik. Nah, jadi silakan dipersiapkan pertanyaan terbaik dari kalian untuk ditanyakan kepada narasumber nanti. Untuk selanjutnya akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Engineering Muhammad Syamsiro selaku moderator. Sebelum saya serahkan kepada beliau, sedikit saya sampaikan biodata dari beliau. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Teknik Mesin di UGM tahun 2001, kemudian S2 Teknik Mesin UGM juga tahun 2007, kemudian melanjutkan studi S3 di Tokyo Institute of Technology di Jepang pada tahun 2015. Dan sekarang posisi beliau sebagai Kepala Laboratorium Bioenergi jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Juga sebagai Direktur Center for Waste Management dan Bioenergy. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Engineering Muhammad Syamsiro, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Arief selaku moderator. Mungkin saya perlu cek suara dulu. Suara saya bisa terdengar dengan jelas kah? Suaranya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara webinar ya, teknik mesin series yang ke-5. Yang saya hormati Bapak Joko Winarno, ST Master of Engineering selaku Kaprodi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Kemudian yang saya hormati para narasumber pada webinar kali ini, yang pertama Bapak Dr. Engineering Bayu Prabowo dari PT Pertamina. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Muhammad Soleh, STMT dari PT Indonesia Power. Selamat datang kepada kedua narasumber dan selamat bergabung di dalam webinar pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para Bapak Ibu peserta webinar dan juga adik-adik rekan mahasiswa yang juga banyak bergabung di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema pada webinar siang hari ini, ya, itu terkait dengan pemanfaatan energi biomasa untuk peningkatan bauran energi terbarukan. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, Indonesia ini memang gudangnya biomass. Jadi kalau orang mungkin mengatakan Indonesia sebagai Arab Saudinya bioenergi. Jadi kita sebagai negara tropis yang mungkin ada hujan sepanjang tahun, ada sinar matahari sepanjang tahun, sehingga tanaman segala macam itu tumbuh di Indonesia gitu ya. Ibaratnya kita nanam di batu pun akan tumbuh tanaman. Nah, kemudian potensi yang besar itu sejauh mana pemanfaatannya sejauh mana kemudian itu digunakan ya untuk tentunya ya untuk kemakmuran bangsa. Nah, di Zoom kita kali ini sudah ada dua narasumber yang sangat hebat-hebat semuanya, ini sangat luar biasa. Jadi nanti ada dua sesi di dalam webinar ini. Yang pertama nanti pembicara pertama adalah Bapak Dr. Engineering Bayu Prabowo. Ini beliau adalah senior spesialis New and Renewable Energy Research dari Research and Technology Innovation PT Pertamina, yang nanti akan berbicara terkait dengan riset dan pengembangan bioenergi di Pertamina. Ini saya kira sangat luar biasa sekali. Perusahaan di Indonesia sudah mulai peduli dengan riset, gitu ya. Artinya sudah banyak juga dokter-dokternya di Pertamina ya, yang ini memang punya komitmen besar di dalam mengembangkan riset, khususnya terkait dengan bioenergi. Kemudian yang kedua, pembicara kedua ini rekan saya juga, ini Bapak Muhammad Soleh, STMT. Beliau adalah Head of Research, Innovation and Knowledge Management dari PT Indonesia Power. Beliau nanti akan berbicara terkait dengan tema co-firing biomasa pada PLTU batubara. Nah, kalau kita melihat sebenarnya bauran energi terbarukan kita mungkin masih sangat rendah, ya. Bahkan mungkin target 23% ya, kalau nggak salah di 2025 ini apakah bisa terwujud atau tidak gitu ya. Nah,
saya kira biomasa ini mempunyai peluang untuk bisa berkontribusi lebih banyak ya di dalam peningkatan bauran energi terbarukan ya. Nah, nanti sejauh mana ya riset pengembangan di PT Pertamina dan implementasi co-firing biomasa di PT Indonesia Power, nah, nanti kita akan bisa dengarkan pemaparan dari beliau para narasumber. Nah, untuk yang pertama, narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Engineering Bayu Prabowo, ya, yang nanti akan memaparkan terkait dengan riset dan pengembangan bioenergi di PT Pertamina. Nah, sebelum itu akan saya bacakan sekilas kurikulum vitae beliau. Ini Bapak Dr. Engineering Bayu Prabowo. Beliau ini lahir di Bekasi gitu ya, Bekasi tahun 85. Wah, ini masih cukup muda ini ya, masih cukup muda. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB, kemudian S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology. Ini kebetulan ini beliau senior saya ini dulu di Tokyo Tech ya, Pak Bayu ya. Oke, kemudian karir beliau, ini sebenarnya beliau sudah pernah datang ke Universitas Gadjah Mada juga tahun 2016 ya, kalau nggak salah Bayu ya. Gitu. Tapi dengan posisi yang berbeda ya. Kalau sekarang sudah di PT Pertamina, dulu di mana ya, di Pesdamu ya kalau nggak salah ya. Ya. Oh iya masih ini ya di Zhejiang University of Technology. Ya, sekarang di PT Pertamina. Jadi sudah 5 tahun berlalu ya. Kalau 5 tahun yang lalu datang kampus karena belum musim daring seperti ini ya, dengan zoom-zooman gitu ya. Dan terima kasih sudah bisa datang lagi ke sini ya. Nah, posisi beliau, keahlian beliau ini di renewable energy ya, terkait dengan technical and economical subject, kemudian thermochemical and biochemical process of biomass, kemudian ada energy conversion, chemical process system design and optimization, material engineering, dan project management. Kemudian karir beliau sempat di PT Astra Daihatsu Motor, kemudian melanjutkan pendidikannya di Tokyo Institute of Technology di Jepang, kemudian sempat menjadi postdoctoral researcher di Zhejiang University of Technology hingga tahun 2015, dan kemudian di dosen di Universitas Prasetya Mulia hingga tahun 2016, dan saat ini beliau sebagai senior spesialis New and Renewable Energy Research di Research and Technology Unit di PT Pertamina Persero. Ya. Nah, itu sekilas biodata dari Bapak Bayu Prabowo ya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, mungkin nanti Pak Bayu Prabowo bisa jelaskan lebih jauh lagi. Publikasinya juga saya kira sudah sangat banyak. Oke, saya kira itu saja mungkin dari saya. Waktu dan tempat langsung saya persilakan kepada Bapak Bayu Prabowo. Hanya ini mungkin karena Pak Bayu nanti harus meninggalkan acara webinar ini lebih awal, jadi mungkin nanti untuk sesi yang pertama ini nanti setelah presentasi dari Pak Bayu langsung dilanjutkan tanya jawab gitu ya Pak Bayu ya. Ya, boleh. Sampai 15 menit sampai maksimal jam 2 gitu ya. Itu. Nah, nanti silakan kalau yang mau bertanya bisa ditulis di chat atau nanti bisa raise hand. Oke, saya kira itu mungkin waktu dan tempat. Saya persilakan Bapak Bayu Prabowo. Monggo Pak Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Joko Winarno ya, jadi sebagai Ketua Prodi Teknik Mesin. Pak Samsiro yang walaupun saya masuk duluan, tapi yang senior di Jepang itu Pak Samsiro sebenarnya. Jadi gurunya anak-anak Indonesia di Jepang nih Pak Samsiro ini dulu. Dan Pak Muhammad Soleh, salam kenal Pak. Mohon maaf nih jadi tukeran jadwalnya karena ada keperluan mendadak. Ya. Jadi tadi yang diperkenalkan Pak Samsiro, nama saya Bayu. Saya saat ini mengabdi sebagai senior spesialis di New and Renewable Energy Research di Research and Technology Innovation PT Pertamina. Mungkin sekilas sedikit tentang Research and Technology Innovation, mungkin teman-teman di Civitas Akademika Gadjah Mada ini baru mendengar ya, Research and Technology Innovation. Jadi memang ini Pertamina baru membuat Research and Technology Innovation, dulu namanya Research and Technology Center di tahun 2017. Driving force-nya adalah karena dunia energi ini sangat
ini ya, sangat turbulen ya. Kita menemui transisi yang sangat drastis ya. Tanpa adanya internalisasi ilmu pengetahuan yang bisa melit ke bisnis-bisnis baru, maka Pertamina tidak akan survive. Untuk itulah manajemen Pertamina waktu itu membentuk Research and Technology Innovation, dan dengan begitu peluangnya jadi terbuka ya untuk para yang saintis, untuk teman-teman yang berkarya di ilmu pengetahuan untuk bisa berkontribusi di Pertamina itu menjadi luas. Nah, waktu itu ceritanya kenapa saya dulu bisa join di Pertamina, dan bidangnya ini tidak konvensional ya untuk Pertamina ya. Jadi new and renewable energy gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin mengenalnya Pertamina itu SPBU ya. Semua mungkin hampir 100% ini pelanggan Pertamina ya. Beli bensin di Pertamina. Nah, sekarang Pertamina itu beyond oil and gas, dan bahkan beyond energy company. Itu tagline kita untuk kedepannya gitu. Nah, sebelum masuk ke lecture, mungkin rekan-rekan mahasiswa sebelumnya sudah pernah mendengar ya, kalau kita berbicara tentang energi, mungkin ada dua pembagian besar. Satu, energi untuk powering, energizing electricity, itu nanti Pak Muhammad Soleh mungkin yang akan menjelaskan lebih banyak. Itu mengambil porsi sekitar 60% dari energi yang dipakai di kehidupan manusia itu mungkin untuk dalam bentuk electricity ya. Nah, ini makanya kenapa electricity ini menjadi penting, dan salah satu perusahaan yang dominan di sana adalah PLN dan Indonesia Power ya, sebagai salah satu subsidiary-nya. Nah, bagian lainnya adalah energizing mobility. Nah, mobility ini yang selama ini di-tackle oleh Pertamina gitu. Walaupun jumlahnya energizing electricity itu masih lebih dominan dibanding energizing mobility ya. Kalau untuk transportasi dan lain-lain itu mungkin hanya sekitar 40 ya, maksimal 40% dari seluruh energi yang dihabiskan manusia itu untuk mobility. Nah, terus kenapa bidang ini menjadi penting? Nah, ini spesifik untuk kasus di Indonesia. Itu nanti akan saya ceritakan kenapa peran Pertamina dalam hal ini mau mewujudkan kemandirian energi bagi Indonesia, dan energi yang tidak memberatkan untuk rakyat itu menjadi sangat penting untuk Pertamina. Saya masuk dengan topik yang agak general dulu ya. Jadi Indonesia Oil Supply and Demand History. Gitu. Ini Pak Samsiro mahasiswanya Indonesia semua bukan ya? Karena waktu dulu ada mahasiswa asing ya dari Timur Timur ya. Mayoritas Indonesia, di bahasa Indonesia. Indonesia. Nggak apa-apa. Kalaupun ada yang teman-teman dari Timur Timur, kita masih berbagi sejarah yang sama ya di tahun 70-an. Jadi di tahun 70-an ini Indonesia adalah net oil exporter ya. Jadi jumlah produksi minyak di Indonesia dibandingkan jumlah demand-nya itu masih jauh di atas. Jadi ini kalau bisa dilihat yang abu-abu ini adalah oil production, oil consumption-nya yang hitam ini. Gitu. Kita lihat di tahun 70 misalnya. Tahun 70 ini mungkin pemakaiannya tidak sampai seper 20 ya. Seperlima, tidak sampai 20% dari jumlah produksinya. Jadi Indonesia waktu itu adalah negara yang bisa mengambil keuntungan dari jumlah produksi minyak dan harga minyak yang waktu itu cukup berfluktuasi, cukup sering naik ya. Di sini ada dua kali oil bonanza tahun 74 dan tahun 79 ya. Itu harga minyak naik 481% dan tahun 79 naik 286% gitu. Jadi naik hampir 5 kali lipat dan 3 kali lipat gitu. Tentu saja ini sangat menguntungkan ya kondisinya untuk Indonesia. Indonesia bisa banyak, bisa punya devisa yang cukup besar dari kondisi tersebut. Tapi inilah mungkin yang jadi penyesalan kita ya, penyesalan kita bersama ya sebagai satu bangsa ya. Kenapa waktu itu kita tidak mengantisipasi kondisi yang terjadi di 2004 ya, pertengahan tahun 2000-an. Jadi di 2004 itu kita sudah berbalik. Konsumsi minyak kita, konsumsi oil kita itu sudah lebih besar dibanding produksi minyak kita. Jadi di 2004 kita adalah net oil imported. Memang masih ada yang diekspor, betul. Minyak mentah kita masih diekspor. Cuman kita mengimpor dalam bentuk minyak jadi, dalam bentuk bensin, dalam bentuk crude oil, itu lebih besar dibanding yang kita hasilkan. Akibatnya apa? Kalau ada fluktuasi harga, kita bukan lagi menikmati, tapi kita jadi suffering ya, jadi menderita gitu. Nah, ini yang kemarin juga terjadi di tahun 2014 ya, harga minyak drop, itu kita jadi pukulan berat untuk Indonesia gitu, karena kita juga masih ekspor. Nah, ini yang terjadi di Indonesia ya, masalah yang
baru 2 tahun, 3 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya terjadi. Jadi oil and gas sektor berkontribusi terbesar terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia, gitu. Dengan jumlah 12,7 juta dolar di tahun 2018 dan 9,3 juta dolar di tahun 2019. Ini jumlah yang sangat besar ya. Satu, secara keekonomian tentu tidak menguntungkan untuk Indonesia sendiri, gitu. Karena kita harus membuang devisa kita untuk sesuatu yang sifatnya dasar ya, kebutuhan dasar gitu. Nah, kalau kita bedah lagi, kerugiannya yang kedua adalah ini kemandirian bangsa ya. Jadi kita tidak bisa jadi bangsa yang kuat tanpa pemenuhan energi yang independen gitu. Kita masih tergantung dengan negara lain untuk pemenuhan energi yang kita butuhkan. Kalau kita bedah, kenapa ekspor impor kita terlalu besar? Kita lihat di sini impor terbesarnya adalah di sektor gasolin atau bensin ya. Teman-teman biasanya membeli dalam bentuk bahasanya bensin ya. Jadi bensin kita ini masih lebih dari 50% bensin yang kita pakai itu impor ya. Kita adalah importir gasolin terbesar kedua setelah Meksiko. Nah, ini kondisi yang tentu saja jadi PR bersama ya, terutama untuk generasi muda yang mendengarkan lecture ini ya. Jadi ini PR teman-teman semua. Mungkin sekarang ini yang sedang saya kerjakan, tapi estafetnya ke depan adalah di teman-teman ini. Gasolin kita masih impor lebih dari 50%. Selain itu crude oil kita, jadi kalau gasolinnya sudah impor, ternyata untuk membuat gasolin di dalam negeri pun crude kita masih banyak impor. Jadi kita masih sekitar 50% juga, jadi kebutuhannya 2 juta barel per hari dan produksi kita hanya sekitar 800.000 barel per hari. Jadi masih ada sekitar 60% itu kita impor crude oil. Ini juga kondisi yang tidak ideal. Nah, tapi ada tidak semuanya buruk ya. Ini pemerintah sudah melakukan langkah countermeasure yang cukup efektif dan cukup terlihat hasilnya. Contohnya di diesel ya. Diesel kita di tahun-tahun sebelum ini, karena saya potret hanya 2018 dan 2019, tapi di tahun-tahun sebelum ini adalah juga menemui kendala supply demand tadi. Jadi kita diesel sebelumnya kita impor dalam jumlah yang besar, tapi dengan adanya program biodiesel, kita bisa mengurangi impor dan bahkan kalau kita panjangkan ke 2020 ini kita sudah tidak impor, bahan bakar jenis solar. LPG ini masih 70% bahkan ya, angkanya lebih besar porsinya dibanding yang lain, itu kita juga masih impor. Di angka-angka ini sebenarnya jadi clue ya, kemana fokus penelitian, fokus pengembangan di universitas, di institusi penelitian maupun di perusahaan itu harus diarahkan gitu. Tentu saja ya untuk gasolin, LPG dan crude oil ini yang nanti saya ceritakan apa langkah-langkah Pertamina untuk memperbaiki angka-angka defisit ini. Belajar dari program biodiesel yang kita patut berbangga, kita merupakan pengguna biodiesel dengan porsi tertinggi ya di dunia. Kita sampai ke B30 gitu ya. Nah, selain angka-angka perdagangan yang tidak ideal ini, penggunaan bahan bakar untuk transportasi sebagian besar ya, masih 100% saya pikir ya, itu masih fossil fuel ya. Satu, fossil fuel itu akan menurun. Yang kedua, ada efek untuk lingkungan. Efek lingkungan diajarkan di kuliah-kuliah dan teman-teman bisa cari sendiri apa efeknya global warming, apa mekanisme global warming. Dan ini kita sekarang fokus ke mitigasinya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keadaan yang tidak ideal ini. Nah ini ya, ini upaya awal ya untuk tadi mengurangi impor gasolin ya. Pertamina ini sedang membangun kilang. Mungkin kalau teman-teman baca ada refinery development mega project RDMP gitu. Nah ini tahun 2026 kita akan meningkatkan kapasitas kita hampir 1,5 kali lipat. Jadi nanti impornya tidak lagi terlalu besar, masih besar ya. Jadi impornya kita bisa tekan ke setengah, dari 20 ke 11,3 di tahun 2026. Tapi tadi teman-teman harus mengingat bahwa walaupun gasolinnya dibuat dalam negeri, kilang-kilang Pertamina, tapi crude oilnya juga masih kita sebagian besar impor gitu. Jadi ini hanya mendelay langkah impor kita dari produk jadi menjadi produk setengah jadi. Tentu secara keekonomian ini
sudah memperbaiki ya. Kita impor barang jadi seperti gas itu harganya akan jauh lebih mahal dibanding kita impor crude. Cuma secara kemandirian energi, secara sustainability ini juga masih perlu diperbaiki. Nah, pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam ya, untuk kondisi yang tidak ideal. Jadi sudah ada beberapa peraturan ya yang mendorong penggunaan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang sebagian besar masih kita impor tadi. Ini contohnya yang paling kiri ini aturan SDM ya, SDM tahun 2015, saya lupa nomor berapa. Ini contohnya untuk biodiesel ya. Biodiesel itu ada program mandatori pencampuran untuk transportasi, misalnya transportasi itu 15% di 2015, 20% 2016, ada 30% di 2020 dan 2025 30. Nah, ini kita lihat sudah teraplikasi ya. B30 itu sudah sampai 30% biodiesel blending ke fosil diesel yang beredar di masyarakat sekarang. Dan ini sudah memberikan dampak yang cukup baik dan signifikan, baik untuk industri bahan bakarnya sendiri maupun untuk industri sawitnya. Tapi di sisi lain, gasolin ini masih menjadi PR. Sebenarnya ada mandatori untuk blending gasolin dalam bentuk bioetanol. Bioetanol ini punya mandatori untuk transportasi 2% di 2015, 5% di 2016, dan 10% sebenarnya di tahun kemarin, 2020. 2025 nanti sudah naik ke 20%. Tapi sejauh yang kita lihat, gasolin kita tidak pernah ada namanya E5, E10 atau E berapa ya gitu, seperti di luar negeri. Jadi kalau di Brazil, di Eropa itu ada bahan bakar E2, E5, E10, itu maksudnya pencampuran etanol. Etanol 5%, etanol 2%, atau etanol 10%. Nah, ini yang sebenarnya harusnya sudah terlaksana untuk mengurangi impor gasolin kita. Cuman ya memang masih banyak kendala dan inilah yang sekarang kita coba promosikan, kita coba kembangkan teknologinya di Research and Technology Indonesia di Pertamina supaya bisa masuk ke komersialisasi dengan profitable ya, dengan angka yang menguntungkan gitu. Nah, tadi kalau kita lihat kondisi angka-angka yang agak tidak ideal ya, impor gasolin, impor crude, dan impor LPG. Di sisi lain sebenarnya Indonesia punya potensi yang besar. Ini sesuai judul lecture ini adalah biomass, bioenergi dan biomass. Nah, ini biomass mungkin ada terbagi beberapa jenis, teman-teman sudah nanti bisa pelajari, ada yang first generation, second generation, third generation. Gitu. First generation adalah yang edible ya, yang bisa dimakan. Contohnya minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit itu adalah biomass yang masuk ke first generation. Ya. Nah, itu tentu saja bisa digunakan dan Indonesia punya potensinya. Cuman saya menyoroti yang lebih advance adalah second generation biomass ya. Second generation biomass adalah biomass yang masih ditanam di tanah namun tidak edible, tidak bisa dimakan. Kalau di sini contohnya adalah kalau misalnya kita lihat industri yang terbesar, industri agraris yang terbesar di Indonesia adalah industri kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu menghasilkan first generation biomass adalah CPO. Tapi CPO sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk bahan pangan dan pakan. Gitu. Untuk pangan ya, terutama. Untuk pangan dan oleokimia. Gitu. Nah, itu penggunaan yang lebih memberikan nilai tambah. Gitu. Kalau pasarnya sudah jenuh, sudah tidak bisa diserap lagi oleh pasar, maka pengalihannya adalah pengalihan untuk bahan bakar. Gitu. Memang hierarkinya adalah selalu seperti itu. Penggunaan untuk pangan dan pakan itu harus diutamakan dibanding penggunaan energi gitu, karena memberikan added value yang lebih tinggi. Nah, untuk first generation memang tujuan utamanya adalah untuk pangan ya. Makanya kita untuk fuel kita harus lihat sesuatu yang tidak berkompetisi dengan pangan. Dan ini kita lihat kalau di industri yang terbesar adalah palm oil, dan industri palm oil ini menghasilkan berbagai jenis biomasa sebenarnya. Contohnya di grafik yang kanan ini yang biru ya. Yang biru ini adalah EFB, empty fertilizer ya, tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit ini adalah biomass bukan yang terbesar, tapi adalah biomass yang paling untuk dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan komoditas energi. Yang terbesar adalah sebenarnya ini ya, pelepah ya. Pelepah sawit ini kalau kita hitung sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Cuman kenapa tidak saya masukkan sebagai kandidat utama, karena pelepah sawit ini masih sulit pengumpulannya. Dia masih
tersebar di perkebunan dan kita harus mengusahakan pengumpulan untuk siap digunakan. Lain halnya dengan tandan kosong kelapa sawit yang warna biru ini, walaupun jumlahnya tidak sebesar kelapa sawit, cuman dia adalah biomas yang paling potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biofuel. Tidak hanya sawit, sebenarnya kita punya potensi di tanaman padi, di tanaman kayu karet, lalu sampah kota, ada lain-lain itu. Itu juga kita punya potensi yang besar. Cuman karena kita masih di early stage of biomass utilization to bioenergy, kita harus lihat mana biomass yang paling terjangkau, paling mudah dikumpulkan dan punya potensi yang besar gitu. Jadi saat ini Pertamina memfokuskan ke limbah-limbah sawit untuk dirubah menjadi biofuel. Nah, ini nanti saya ceritakan ada beberapa produk yang kita sedang usahakan untuk masuk ke tahap komersial untuk berbagai komoditas pengganti bahan bakar yang berbasis fosil. Yang pertama tadi yang etanol ya, seperti saya ceritakan sebelumnya, etanol sudah ada mandatnya, cuman kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi. Ini kalau boleh saya cerita, sebenarnya di tahun 2006 Pertamina sudah menjual ya bensin yang bercampur dengan etanol di Jawa Timur terutama ya. Nah, etanolnya saat itu datang dari produk samping pembuatan gula ya, dari molase. Berjalan sekitar 2-3 tahun, terus kemudian hilang programnya, menguap lagi. Jadi sekarang tidak berjalan lagi bensin yang dicampur etanol. Kenapa menghilang? Satu, karena ketersediaan produksi gula bukan ketersediaan, intensitas industri gula itu tidak semasif industri kelapa sawit ya. Jadi ketersediaan bahan baku molase sebagai bahan baku etanol itu lama-lama terus menurun. Dan yang kedua, kalau udah menurun, harganya akan jadi naik ya, jadi tidak terkontrol. Gitu. Karena itulah programnya jadi berhenti. Nah, saat kita mau mengaktifkan lagi program bioetanol, nanti kita harus mencari bahan baku yang lebih aman. Bahan baku yang tidak berkompetisi dengan makanan dan harganya masih bisa kita kontrol. Nah, ini kita menargetkan yang pertama adalah tandan kosong kelapa sawit aja. Jadi kalau teman-teman lihat ini grafik yang kiri, dalam satu siklus industri sawit, tandan kosong kelapa sawit itu dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi kalau 1 ton tandan buah segar, nanti 20-23% itu akan menjadi tandan kosong kelapa sawit. Hampir setara dengan jumlah CPO-nya gitu ya. Jadi kalau ada berita misalnya CPO production kita tahun 2020 sekitar 54 juta ton gitu ya. Maka teman-teman bisa bayangkan nanti kita juga punya potensi tandan kosong kelapa sawit sebesar 54 juta ton ini. 54 juta ton ini jumlah yang sangat besar dan berpotensi untuk kita manfaatkan untuk bahan baku bioenergi. Mungkin Pak Soleh nanti juga sudah melihat potensi untuk firing itu. Nah, kita melihat potensi yang lain, potensi untuk bahan bakar transportasi. Gitu. Nah, dari tandan kosong kelapa sawit yang kita punya ini, proses yang kita gunakan ini udah masuk ke teknikal. Proses yang kita gunakan namanya hydrolysis and fermentation. Gitu. Jadi kalau teman-teman tahu biomas, sudah pernah lihat biomas ya. Biomas ini mungkin secara kasat mata kalau setelah dicacah ya, itu tidak beda antara tandan kosong, antara kayu, antara jerami, itu akan bentuknya coklat dan ada bagian keras dan ada bagian yang lunaknya gitu ya. Nah, sebenarnya proses pembuatan etanol ini adalah memanfaatkan bagian lunak dari biomasa tersebut yang dinamakan selulose dan hemiselulose. Jadi nanti teman-teman lecture ini coba dicari ya, apa itu komponennya biomasa. Jadi biomasa yang paling umum adalah yang mengandung lignin, selulose, dan hemiselulose. Itu tiga komponen yang sekaligus terdapat di dalam satu biomas. Nah, selulose dan hemiselulose itu merupakan bentuk karbohidrat kompleks yang nantinya bisa dirubah jadi gula. Nah, lignin adalah bagian khas dari biomas. Jadi kalau Anda manfaatkan kayu berarti ligninnya tinggi. Nah, lignin ini harus dibuang dulu supaya nanti proses kontraksi hemiselulose dan selulose ini bisa berlangsung secara efektif.
Jadi proses yang pertama adalah memasak biomass yang kita punya dalam hal ini kelapa sawit ke dalam proses pretreatment. Pretreatment ini adalah proses seperti memasak, yang memang literally memasak, jadi seperti kompreso, memasak dengan tekanan dan temperatur supaya selulus, hemiselulus, dan lignin ini terpisah. Lalu nanti ligninnya ini akan dikeluarkan melalui filtrasi, dan selulus dan hemiselulusnya ini akan dipotong-potong gitu. Jadi kalau tadi selulus hemiselulus adalah karbohidrat kompleks, maka akan dipotong-potong menjadi molekul yang lebih sederhana. Memotongnya pakai apa? Memotongnya itu pakai namanya enzim. Enzim ini adalah seperti enzim yang ada di perut kita, jadi itu adalah protein yang dihasilkan dari mikroorganisme yang sifatnya adalah untuk memotong rantai karbon yang panjang. Nah, ini enzimnya kita ambil dari suatu mikroorganisme dan kita masukkan ke reaktor hidrolisis. Nah, hidrolisis ini selulus dan hemiselulus terpotongnya setelah dipotong itu menjadi gula. Lalu gula ini nantinya akan dimakan oleh ragi atau bakteri, bisa ragi bisa bakteri ya. Ya ini akan menghasilkan hasil sekresinya adalah etanol. Jadi inilah proses yang cukup baru prosesnya sudah lama berkembang ya. Ini semua proses konvensional yang sudah berkembang mungkin 100 sampai 150 tahun yang lalu. Cuman konfigurasi proses ini baru disatukan sekitar 10-15 tahun yang lalu dan masuk ke komersialisasi sekitar 5 tahun yang lalu di Eropa dan Brazil. Eropa dan Amerika khususnya di Brazil, karena Brazil itu adalah penghasil biomas yang cukup banyak. Nah ini proses yang coba kita bawa, kita kembangkan supaya lebih kompetitif dan lebih efisien, dan nantinya kita komersialisasikan di Indonesia. Ini yang menjadi topik utama penelitian dan pengembangan kami di Research Center Technology Innovation. Nanti mungkin detail prosesnya teman-teman bisa tanyakan kembali karena mungkin ini agak panjang. Jadi tadi ada pretreatment untuk memisahkan komponen biomass, lalu komponen selulus hemiselulus yang sudah terpisah ini dipotong melalui enzimatik hidrolisis menjadi gula, lalu gulanya dimakan oleh yeast, oleh bakteri menjadi etanol. Etanolnya lalu dimurnikan supaya kemurniannya mencapai 99% dan itu bisa dipakai untuk pengganti bahan bakar gasolin. Kalau kita lihat di sini, value untuk menilai kualitas suatu gasolin adalah ini ya, RON ya. Bisa kalau teman-teman beli Pertamax RON 92, Pertalite RON 90, terus premium RON 88 itu ya, research octane number ya. Etanol ini punya RON yang sangat tinggi, 111. Jadi mungkin setara dengan Pertamax Turbo ya, yang harganya baru naik kemarin. Jadi ini bahan bakar yang kualitasnya sangat bagus, sangat tinggi dan bisa masuk ke mesin-mesin yang kompresinya tinggi, gitu, yang lebih efisien. Nah, kalau kita lihat potensi tandan kosong kelapa sawit yang ini nanti kita targetkan untuk jadi bahan baku bioetanol, kita punya resource yang sangat besar, ya, sangat banyak. Ini kita lihat dulu tabel yang di kanan. Jadi 9 nih sebenarnya kayak Papua saya masukkan aja nih, tapi sebenarnya 9 provinsi utama penghasil sawit, yang berarti juga penghasil tandan kosong kelapa sawit. Ini berada di Sumatera dan Kalimantan, ya. Terutama di Sumatera. Nah ini di 9 provinsi yang kita lihat saja ini jumlahnya mencapai 26 juta ton per tahun gitu, dalam bentuk biomasa kering. Jadi kalau dalam bentuk biomasa basah biasanya moisture 50%, maka jumlahnya mencapai 52 juta ton dan setara dengan jumlah produksi kelapa sawit. Ya. Nah dari 26 juta ton ini kita bisa ubah dengan konversi tidak terlalu besar, konversi hanya 15%, menjadi 4,18 juta ton etanol. Nah ini yang nanti etanolnya kita bisa pakai untuk menghasilkan untuk menggantikan bahan bakar gasolin yang selama ini kita impor. Nah kalau kita lihat di sini potensi terbesar ada di Riau ya. Riau ini ada 6,7 juta ton, hampir setara dengan 1 juta ton etanol, dan yang kedua ada di Kalimantan Tengah, dan yang ketiga di Sumatera Utara. Nah, ini program pengembangan kita awalnya kita arahkan untuk pertama dibangun di daerah-daerah ini. Walaupun nantinya kita targetkan seluruh potensi ini akan termanfaatkan untuk bioetanol, jadi kita akan bangun seluruh pabrik bioetanol di 30-40 pabrik bioetanol tersebar di provinsi ini. Nah, cukup nggak sih tadi tandan kosong kelapa sawit itu kita ubah jadi etanol untuk menggantikan
impor gasolin. Nah, kita lihat nih. Sekarang kita lihat yang kanan dulu nih, yang merah. Kalau kita menggantikan 5% bahan bakar gasolin kita dengan etanol atau disebutnya E5, maka kita akan membutuhkan 1,875 juta KL ya. 1.875.000 kiloliter per tahun etanol untuk menggantikan 5% bahan bakar gasolin kita dengan etanol. Sekarang tadi teman-teman lihat programnya di 2020 udah sampai 10% ya, S10 ya. Jadi jumlahnya sekitar hampir 3,9 ya, 3,9 juta kiloliter ini yang dibutuhkan untuk digantikan oleh etanol supaya kita bisa menggantikan 10% dari bahan bakar gasolin kita yang impor tadi. Jadi kalau kita impornya 50%, kita gantikan 10% untuk dengan etanol, berarti kita sudah menggantikan hampir 20% dari porsi impornya. Ini jumlah uang yang sangat besar yang kita save. Nah, saat ini kita juga sudah punya sebenarnya pabrik etanol tadi dari molase tadi ya. Cuman kapasitasnya sangat kecil dibanding demand-nya. Jumlahnya saat ini hanya 180.000 kiloliter per annum dari molase, gitu, dari pabrik gula tadi. Kenapa kecil? Ya tadi karena pabrik gula itu, industri gula itu tidak besar industri sawit, gitu. Jadi memang tidak banyak feedstock yang bisa dihasilkan. Sebaliknya kalau kita lihat tandan kosong kelapa sawit, kalau kita ubah seluruh tandan kosong kelapa sawit itu menjadi etanol, maka kita akan punya tambahan 5.359.000 kiloliter per tahun etanol. Nah, kalau kita bandingkan ini bahkan masih di atas dari seluruh kebutuhan S10 yang dibutuhkan untuk program etanol nasional gitu. Nah, ini adalah suatu peluang ya, peluang sebenarnya untuk pengembangan teknologi, dua untuk pengembangan bisnis ya. Kalau kita bisa lakukan ini, maka ini akan jadi salah satu yang sangat menguntungkan. Cuman tadi kita masih butuh jembatan nomor 4 ini, proses yang bisa mengubah tandan kosong menjadi etanol dan menjembatani antara potensi dan demand ini untuk dapat terwujud secara efisien gitu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan dan mudah-mudahan untuk mengembangkan teknologi dan bisa berkontribusi untuk pengembangannya. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi belakang kita punya target pertama, kita bangun poin pertama di Sumatera Utara di tahun 2025, itu jumlahnya 50.000 ton per tahun, 50 KTA atau 63.000 kiloliter per annum. Jadi kalau tadi untuk memenuhi seluruh kebutuhan S10 ini, kita akan membangun sekitar 30 sampai 40 pabrik. Nah, ini tentu saja harus dijadikan program nasional ya, tidak bisa Pertamina sendiri untuk membangun 40 pabrik. Butuh dukungan pemerintah, butuh dukungan industri sawit dan yang lain. Bayu, suaranya agak terputus-putus ya, mungkin lebih mendekat mungkin ya ke ini aja. Suaranya tadi agak putus-putus ya. Pak Samsipo? Ya, mungkin ya agak mendekat mungkin ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Kita punya target di 2025 untuk membangun plan pertama, dan pengembangannya sebenarnya kita sudah lakukan dari sejak 2017 dan 2018 ya. Pertama kita lihat ketersediaan biomas yang ada di Indonesia, yang tadi hasilnya yang di tabel-tabel awal. Lalu kita lakukan pengujian di LIPI ya, kita bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mereka punya pabrik bioetanol skala pilot ya, yang bisa untuk dijadikan analisa awal kemungkinan berubah tandan kosong kelapa sawit menjadi etanol. Lalu kita lihat karena kita mau loncat langsung ke komersialisasi, kita kita lakukan paralel dengan pengembangan teknologi. Kita harus mencari teknologi yang sudah siap untuk dikomersialisasikan gitu. Mau tidak mau kita harus mencari sourcing teknologi yang ada di luar negeri. Dalam hal ini yang sudah berkembang pesat itu di Eropa ya, dan di Amerika. Nah, kita approach beberapa teknologi provider yang terbaik yang ada di dunia, yang bisa menawarkan package komersial yang bisa diterima oleh Pertamina, dan kita lakukan studi bersama mereka. Studinya satu adalah analisa kelayakan teknologi mereka untuk kasus Indonesia. Yang kedua adalah analisa kelayakan tandan kosong kelapa sawit untuk dijadikan etanol dengan teknologi mereka gitu. Jadi
saat itu kita kirim biomas kita sekitar 60 ton ke pabrik etanol yang ada di Jerman, dan kita lakukan pengujian produksi etanol di sana, dan hasilnya cukup baik ya, hasilnya cukup menjanjikan seperti angka-angka yang tadi saya tunjukkan di awal. Nah, ini yang sedang kita lakukan, beberapa riset dan pengembangan. Jadi kayak tandem kosong ini kita lihat butuh studi untuk supplying logistiknya, itu harus kita desain. Lalu bahan-bahan pendukung untuk teknologi ini bisa lebih kompetitif, itu juga kita kembangkan ya. Dan yang tadi, karena teman-teman ingat konversinya saya bilang hanya 15-16%, berarti ada 85% dari tandan kosong yang tidak terubah jadi etanol ya. Nah, ini akan menjadi produk samping. Nah, valuasi dan utilisasi produk samping ini akan menjadi kunci proses ini bisa berjalan efisien. Nah, itu juga salah satu bidang yang kita kembangkan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa berkonsultasi lebih lanjut, mungkin ada interest untuk riset ke arah sana yang bisa kita kerjasamakan gitu. Nah, tadi untuk bioetanol ya, bioetanol itu untuk pengganti gasolin, dan gasolin itu yang penyebab terbesar defisit perdagangan kita di gasolin tadi. Nah, yang kedua di crude, tadi teman-teman ingat crude itu juga kita masih impor ya. Nah, crude ini ada salah satu alternatifnya adalah menggunakan bio-crude oil. Nah, ini saya tahu teman-teman harus berbangga, ini Pak Samsiro ini salah satu ahli yang paling unggul di bidang ini ya, di bidang bio-crude oil. Nah, ini saya juga banyak belajar dari beliau. Jadi prosesnya yang dipakai adalah proses pyrolysis. Pyrolysis ini adalah proses seperti membakar, membawa biomas ini ke temperatur dekomposisinya 400 sampai 500 derajat. Cuman kita hilangkan oksigen di dalam reaktornya. Jadi kalau kita hilangkan oksigennya, lalu kita paparkan biomas ke temperatur yang tinggi, maka biomas ini akan terdekomposisi menjadi komponen-komponen penyusunnya. Komponen-komponen penyusun ini adalah komponen-komponen penyusun yang mirip dengan komponen-komponen penyusun crude oil gitu. Jadi kalau kita masukkan ini biomas ke dalam reaktor, lalu kita panaskan 400 sampai 600 derajat dengan menghilangkan oksigen di dalamnya, maka biomas ini akan terdekomposisi menjadi pyrolysis gas, dan pyrolysis gas ini nantinya kita dinginkan secara cepat sehingga ini membentuk bentuknya adalah ini ya, seperti crude oil, jadi minyak lagi gitu ya, minyak yang hitam seperti ini gitu. Nah, minyak yang hitam seperti ini kita bisa pakai untuk substitusi crude oil. Nah, ini yang risetnya sudah cukup berkembang, dan ada beberapa teknologi provider dunia yang sudah bisa menawarkan commercial package ke kita, dan ini yang sedang kita jajaki. Ini kemungkinan akan menjadi solusi yang cukup baik ya. Kalau tadi etanol kita cuma bisa berubah jadi bensin ya, atau ke chemical yang lain. Cuma kalau crude, teman-teman tahu kalau sudah dari crude maka produknya bisa apapun, bisa gasolin, bisa diesel, bisa nafta maupun petrochemical yang lain gitu. Nah, kalau kita bisa menguasai teknologi ini, maka ini akan jadi kunci pemanfaatan biomas menjadi produk-produk yang bermanfaat yang beredar sekarang. Cuman sumbernya adalah sumber-sumber yang terbarukan dan ada di Indonesia. Nah, ini teknologi kedua ya, tadi pertama bioetanol, yang kedua pengganti biocrude dengan biopyrolysis oil. Dan yang ketiga tadi nih, nah ini menyambung sebenarnya kata-kata Pak Samsiro. Jadi di Indonesia seperti Arab Saudinya untuk bioenergi, menumbuhkan tanaman di batu pun bisa tumbuh. Nah, ini penjabarannya, mikroalga. Mikroalga ini adalah tumbuhan yang tidak membutuhkan tanah untuk tumbuh. Ya. Jadi mikroalga ini adalah mikroorganisme sederhana yang bisa tumbuh umumnya di air ya, di perairan. Ini bentuknya kalau secara kasat mata mungkin teman-teman bisa lihat seperti lumut. Ya. Lumut itu bisa tumbuh di batuan, bisa tumbuh di sungai, dimanapun. Nah, ini Indonesia merupakan negara dengan biodiversity yang tinggi, dengan kesuburan yang sangat tinggi, sehingga bisa menumbuhkan mikroalga dalam intensitas yang tinggi juga. Mikroalga ini nantinya karena dia tumbuhnya juga fotosintesis, dia akan berkembang seperti tanaman, cuman tanaman yang dalam bentuk sederhana, jadi tidak ada struktur yang kompleks seperti biomas tadi. Kalau biomas tadi kan kompleks, ada lipid, ada ligninnya harus kita buang kalau kita mau jadikan etanol gitu. Nah, kalau alga ini karena mikroorganisme sederhana, maka dia hanya mengandung protein dan lemak di dalam tubuhnya.
Nah, protein dan lemak ini bisa kita ekstrak nantinya, dan ekstraknya ini kita bisa jadikan kembali lagi ke crude oil. Jadi seperti tadi ke crude oil yang di pyrolysis oil, jadi crude oil yang dihasilkan di mikroalga oil. Nah, kalau udah jadi crude oil, maka ini bisa jadi apa aja? Bisa jadi gasolin, bisa jadi diesel, bisa jadi petrokimia, dan lain-lain. Nah, ini Indonesia ini sangat beruntung karena berada di daerah khatulistiwa dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun dan biodiversity yang tinggi, maka spesies yang bisa berkembang di Indonesia ini menjadi sangat banyak dan intensitas pertumbuhannya juga sangat tinggi gitu, dibandingkan negara-negara lain. Nah, ini yang harus dimanfaatkan kalau nantinya kita mau mengoptimalkan keuntungan ini untuk jadi produksi biofuel yang berkesinambungan gitu ya. Nah, ini proses yang ada di Pertamina yang kita kembangkan. Jadi pertama kita tumbuhkan dulu mikroalga itu di kolam ya sebenarnya. Kolam ini kolam yang kita punya di Pulau Gadung, kita punya seperti ini. Nah, ini kalau ini foto bioreaktor yang ada di tempat lain ya. Kita pakai yang open pond. Jadi kita tumbuhkan seperti tumbuhkan lumut ya di dalam air. Lalu nanti lumutnya itu, alganya itu kita saring sehingga bisa terkonsentrasi. Lalu kita hilangkan airnya karena kita mau mengambil biomasa alganya saja gitu. Kita ambil biomasanya, lalu kita keringkan dan nanti kita hancurkan selnya karena kita mau mengambil protein dan lemak yang ada di dalam tubuh mikroalganya itu. Nah, kita hancurkan bisa pakai ultrasonik dan bisa pakai electric field, bisa pakai chemical atau bisa pakai thermal ya. Nah, nanti mikroalga yang sudah terpecah itu kita tarik oilnya, kita tarik lipidnya dan ini kita murnikan menjadi mikroalga oil ini yang seperti ada gambarnya di kanan ini. Ini proses yang nantinya bahkan beyond second generation biofuel. Jadi kalau tadi saya sebut first generation itu yang edible, second generation adalah yang non edible, third generation adalah non konvensional biomass. Biomass yang tidak membutuhkan lahan untuk tumbuh gitu. Ini masuk ke third generation biofuel. Jadi udah 3 ya, 1 etanol, 2 bio crude oil melalui pyrolysis, yang ketiga microalga oil ya untuk crude oil juga. Ini industri alga yang sudah berkembang, memang yang terbesar adalah untuk biofuel ya, pasarnya berkembang untuk biofuel ya. Cuman karena biofuel ini biasanya harganya tidak bisa terlalu tinggi ya. Teman-teman nggak mau kan mentang-mentang bensin yang dibuat dari mikroalga tapi harganya seliter 100.000, pasti nggak ada yang beli gitu ya. Cuman kalau misalnya alga ini tidak dijadikan fuel dan dijadikan food supplement, nah ini mungkin teman-teman akan berpikir lebih acceptable ya. Jadi banyak sekarang alga yang sudah komersialisasi untuk tidak untuk biofuel. Jadi untuk vitamin, untuk suplemen, untuk kecantikan itu harganya biasanya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan untuk biofuel ya. Jadi untuk mikroalga ini yang berkembang sejauh ini adalah untuk yang non fuel. Cuman nanti kita tetap melihat arahnya mungkin nanti akan sampai ke tahap di mana untuk biofuel ini juga mempunyai harga yang kompetitif. Gitu ya. Mohon maaf Pak Bayu Prabowo, mungkin agak bisa lebih dipercepat ininya, karena waktunya ya. Oke, ini mungkin yang terakhir Pak. Jadi tadi LPG ya, LPG kita juga masih impor. Nah ini yang terakhir kita coba gunakan biogas ya. Jadi kalau tadi industri sawit menghasilkan limbah cair ini kita bisa jadikan biogas ya dengan anaerobic digester, dengan apa? Ya namanya anaerobic digester, kita memanfaatkan bakteri yang anaerob dan memakan kadar kandungan organik di limbah cair itu dan menghasilkan gas. Gas ini yang kita coba murnikan karena gasnya adalah metana CH4. CH4 ini kita bisa murnikan dan kita pakai dengan utilisasi yang sama dengan natural gas gitu. Nah, ini yang sedang juga kita kembangkan untuk masuk ke tahap komersial. Ini Pertamina sudah membangun 3 plant. Satu di Semanggi kita punya 2,4 megawatt, lalu di Kuala Sawit 1 megawatt dan Pagar Merbau juga ada 1 megawatt. Terus, nah ini terakhir banget, ini juga kita mulai masuk ke pemanfaatan
used cooking oil ya, used cooking oil untuk pengganti biocrude lagi seperti tadi, seperti microalga oil atau pyrolysis oil. Ini kita ambil minyak jelantah dari rumah tangga dan dari restoran besar untuk kemudian kita murnikan, bisa jadi biodiesel yang paling mudah jadi biodiesel, dan kita lihat pemanfaatannya juga untuk jadi biogasolin. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin overview terakhir, overview tentang kegiatan New Renewable Energy Initiative di Pertamina. Tadi tidak saya ceritakan semuanya sebenarnya. Jadi kayak ada tadi saya ceritakan bioetanol, biopyrolysis oil, alga oil, lalu ada biogas, gitu. Terus ada minyak jelantah. Tadi itu hanya beberapa, tapi kita punya kegiatan lain yang terkait renewable energy ya, dan bioenergi yang lebih lengkap. Gitu. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang tertarik untuk bertanya atau mendiskusikan lebih lanjut, mungkin saya bisa juga jawab di area ini. Gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Bayu Prabowo ini. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia jadi merasa ya patut bangga dan punya harapan besar ini ya pada PT Pertamina yang ternyata sudah banyak melakukan langkah-langkah yang luar biasa.